Baku adalah kemenakan bapak saya, anak Pusako adalah anak dari mama saya. Assalamualaikum saudara, jumpa lagi dalam TM Channel, Tuanku Mangkudun Channel. Kali ini kita akan bicara tentang hubungan seseorang dengan keluarga besar yang bernama kaum. Kita misalkan tokohnya adalah saya. Saya mempunyai satu orang saudara laki-laki dan satu orang saudara perempuan. Saya, saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya yang kandung satu ibu dengan bapak saya, maka itu dikatakan sebuah keluarga batih yang disebut Parwi. Kami berlima adalah Saparwi. Ibu saya mempunyai saudara laki-laki. Hubungan saya dengan saudara laki-laki ibu saya kemenakan dengan mama. Saya kemenakan, saudara laki-laki ibu saya adalah mama. Ini hubungan kekerabatan yang paling dekat dalam kaum. Mama bertanggung jawab terhadap kemenakan, kemenakan berajo ke mama atau kemenakan seperintah mama. Saya mempunyai bapak. Bapak saya mempunyai saudara perempuan. Saudara perempuan dari bapak saya itu disebut induk bako. Di beberapa negari, induk bako itu disebut bako saja. Anak-anak dari saudara perempuan bapak saya itu bako dari saya. Bako saya tersebut memanggil saya, atau hubungan bako dengan saya anak Pusako bagi mereka, atau disebut di negara yang lain anak pisang. Jadi kemenakan bapak saya dengan saya itu bako dengan anak Pusako, atau bako dengan anak pisang. Hubungan antara bako dengan anak pisang ini adalah hubungan yang paling penting dalam adat di Minangkabau. Bahkan dikatakan bahwa bako adalah tunangan bagi anak Pusako. Kembali kepada mama saya tadi, saudara laki-laki dari ibu saya. Jika mama saya itu mempunyai anak, maka anak dari mama saya itu adalah anak pisang atau anak Pusako bagi saya, dan saya adalah bako bagi mereka. Itu hubungan kekerabatan yang sering diwujudkan dalam berbagai upacara. Bapak saya dengan mama saya, hubungannya mama sebagai mama rumah, bapak saya sebagai sumando. Sama dengan saya dengan saudara perempuan saya. Suami dari saudara perempuan saya adalah sumando bagi saya. Dan saya adalah mama rumah bagi suami dari saudara perempuan saya. Anak-anak saudara perempuan saya adalah kemenakan bagi saya. Saya mama bagi anak-anak saudara perempuan saya. Sumando saya mempunyai 2 orang mama rumah, saya dan saudara laki-laki saya. Kami berdua mempunyai 1 orang sumando. Itulah suami dari saudara perempuan kami. Nah,
Hubungan sumando dan mama rumah itu dalam adat adalah hubungan yang paling inti dalam setiap upacara adat. Jika kami duduk dalam sebuah perhelatan, kalau perhelatan berlangsung di rumah gadang ibu saya, maka saya duduk membelakang ke halaman. Sumando saya itu duduknya menghadap ke halaman atau membelakang ke bilik. Sumando saya duduknya sejajar dengan bapak saya. Bapak saya juga sumando dalam kaum kami, duduknya membelakang ke bilik atau menghadap ke halaman. Saya dengan saudara laki-laki saya, dengan mama saya, duduk dalam barisan yang sama menghadap ke bilik atau membelakang ke halaman. Begitu dalam tata urut duduk dalam setiap upacara, dalam setiap kegiatan yang paling sederhana pun di rumah gadang sebuah kaum. Dalam deretan saya dengan saudara laki-laki saya, dengan mama saya, adalah seluruh laki-laki yang sekaum dengan saya, satu nama suku. Di sana ada mama saya yang kandung saudara ibu saya, ada mama saya yang sepupu dari ibu saya, ada mama dari ibu saya atau kakek saya dalam satu suku. Ada penghulu dalam suku saya, datuk dalam kaum saya. Seluruhnya dalam deretan mama rumah. Saudara, ibu saya mempunyai satu orang saudara perempuan. Maka suami dari saudara perempuan ibu saya dengan bapak saya, hubungannya disebut pambayan. Dua orang laki-laki yang menjadi sumando dalam sebuah rumah, hubungan mereka pambayan. Istri saya dengan istri saudara laki-laki saya, dua orang wanita yang menjadi istri laki-laki satu suku, satu kaum, juga pambayan. Tapi kalau mereka dalam kegiatan yang bersama dalam sebuah kaum disebut juga sumanda. Kalau laki-laki itu sumando, kalau perempuan itu sumanda, pasumanda. Di antara mereka adalah pambayan, hubungan mereka dengan kaum adalah sumanda. Mereka, istri saya, istri saudara laki-laki saya adalah sumandan bagi kaum saya. Istilah ipar itu istilah dari bahasa Belanda yang sudah diindonesiakan, tapi juga sudah diadopsi dalam bahasa Minang, ipar. Saya mempunyai mertua. Mertua saya, orang tua dari istri saya, adalah besan atau bisan bagi bapak. Itu hubungan dalam satu kaum yang paling sederhana, yang harus dipahami oleh setiap putra-putri Minangkabau. Saya dengan mama saya dengan bapak saya dengan kemenakan bapak saya, baku saya dengan anak mama saya itu anak pusaku saya. Baku adalah kemenakan bapak saya, anak pusaku adalah anak dari mama saya. Itu hubungan dalam kekerabatan. Nanti kita perdalam dalam hubungan yang lebih rumit, tapi itulah hubungan inti. Demikian untuk hubungan yang paling sederhana dalam sebuah kaum. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.